Perkenalkan, nama saya Katrin Tendean, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Manado. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Adapun nepotisme, yang merupakan perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri, didasari dari kesukaan dan kecenderungan bukan karena kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Jadi korupsi itu bukan hanya datang dari diri sendiri, tetapi juga datang dari orang-orang di sekitar kita. Penyebab korupsi yang pertama, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Kedua, pengawasan yang tidak efektif. Ketiga, pejabat yang serakah. Keempat, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Kelima, penegakan hukum tidak berjalan. Keenam, budaya masyarakat yang mengakar. Ketujuh, tidak ada keteladanan pemimpin. Sekarang saya akan menyebutkan 7 poin jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, korupsi suap menyuap. Kedua, korupsi pelanggaran jabatan. Ketiga, korupsi tindak pemerasan. Keempat, korupsi gratifikasi. Kelima, korupsi bentukan kepentingan penggadaan. Keenam, korupsi perbuatan curang. Ketujuh, korupsi keuangan negara. Dan adapun contoh korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi uang donasi saat ditilang polisi. Kedua, copy paste pekerjaan orang lain. Ketiga, sering ngaret atau terlambat. Keempat, markup saat membuat laporan keuangan. Kelima, memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Adapun contoh korupsi di lingkungan kampus atau universitas. Yang pertama, terlambat kuliah. Kedua, memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen. Ketiga, markup. Keempat, membuat proposal palsu. Kelima, menyalahgunakan dana beasiswa. Keenam, plagiasi. Ketujuh, mencontek. Kedelapan, titip absen. Untuk mencegah korupsi di Indonesia, ada 7 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, berikan hukuman berat kepada koruptor. Kedua, jadikan pemimpin yang berinteraksi. Ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem. Keempat, membangun pendidikan moral sejak kecil. Kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Keenam, supremasi hukum yang kuat. Ketujuh, menutup celah internasional. Cara mencegah korupsi yaitu membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan, sehingga tidak mudah adanya korupsi. Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan, memperbaiki regulasi atau aturan agar tidak ada celah bagi pelaku tindak korupsi. Untuk melakukan korupsi, kita pun sebagai mahasiswa, sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Dan terakhir, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah
dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan sistem Undang-Undang Dasar yang berlaku. Saya akan menyebutkan 6 upaya pemberantasan korupsi, yaitu pertama, pencegahan pada lembaga penegak hukum, kedua, pencegahan pada lembaga lainnya, ketiga, peningkatan, keempat, harmonisasi peraturan undang-undang, kelima, penyelamatan aset hasil korupsi, keenam, kerjasama internasional dan pelapor. Demikian penjelasan dari saya tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terima kasih.